Amal atau berbagi adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk berbagi kasih kepada sesama dan memperlihatkan belas kasihan Tuhan. Mari kita renungkan bagaimana amal dapat menjadi wujud nyata dari iman kita. Selamat datang di saluran YouTube Sesuatu Kata Bijak. Pada kesempatan ini, saya menghadirkan sebuah tema, amal atau berbagi. Shalom, hari ini kita akan menjelajahi arti mendalam dari amal dalam konteks kehidupan Kristen. Amal bukan hanya tentang memberikan secara materi, tetapi juga tentang memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Seperti yang tertulis, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius 22 ayat 39. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami esensi amal yang sejati. Amal atau berbagi adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk berbagi kasih kepada sesama dan memperlihatkan belas kasihan Tuhan. Mari kita renungkan bagaimana amal dapat menjadi wujud nyata dari iman kita. Poin 1, dasar berbagi. Poin pertama yang ingin kita bahas adalah landasan amal kita, yaitu kasih Allah yang melimpah. Kasih Allah sebagai motivasi utama dari amal. Allah adalah sumber kasih, bahkan Dia adalah kasih itu sendiri yang tak terbatas, dan kasih-Nya tercurah kepada kita melalui Kristus. Melalui iman kita kepada Yesus, kita dipenuhi oleh kasih-Nya, yang kemudian memotivasi kita untuk memberikan kasih kepada sesama. Kasih Allah ini menjadi motivasi utama dalam melakukan amal atau berbagi kepada sesama. Amal atau berbagi adalah panggilan kita untuk berbagi kasih kepada sesama dan memperlihatkan belas kasihan Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Poin 2, teladan amal. Poin kedua adalah tentang teladan amal. Tuhan Yesus adalah teladan sempurna dalam amal kasih. Ia mengajar kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri dan untuk melayani dengan rendah hati. Melalui perbuatannya yang ajaib, ia memberikan makan kepada orang lapar, menyembuhkan yang sakit, dan mengampuni dosa. Marilah kita meneladani contohnya dalam hidup kita sehari-hari. Mengikuti teladannya, kita diajak untuk melakukan amal dengan sikap yang tulus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Poin 3, panggilan untuk melayani. Poin ketiga adalah bagaimana amal dapat membawa transformasi dalam diri kita sebagai sebuah panggilan. Ketika kita terlibat dalam amal, hati kita diperluas dan kita berubah menjadi lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap kebutuhan sesama. Allah menggunakan amal sebagai sarana untuk membentuk karakter kita dan membuat kita semakin menyerupai gambar Kristus. Amal atau berbagi merupakan panggilan sebagai orang Kristen untuk melayani sesama. Tuhan telah mengaruniakan kepada setiap orang percaya karunia dan talenta yang berbeda-beda melalui Roh Kudus. Ketika kita merespons panggilan kita untuk melayani, kita dapat melibatkan diri dalam amal atau berbagi yang sesuai dengan panggilan kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Poin 4, pilihan kegiatan. Setiap orang diberikan karunia dan talenta yang berbeda-beda oleh Roh Kudus. Ketika kita menemukan panggilan kita dalam amal, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan memberkati banyak orang. Mari kita doakan dan mencari kehendak Allah dalam menentukan pelayanan amal kita. Karunia dan talenta adalah bakat, kemampuan, dan kualitas yang dianugerahkan kepada kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Tuhan menciptakan setiap orang dengan desain yang unik, dan setiap orang memiliki peran istimewa dalam rencananya untuk dunia ini. Ini bisa melibatkan refleksi dan doa untuk memahami bagaimana kita bisa berkontribusi dengan cara yang paling efektif dalam pelayanan amal. Terkadang panggilan dapat terlihat jelas, tetapi ada kalanya kita perlu mencari petunjuk dan arahan dari Tuhan melalui doa dan pencarian hati. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Poin 5, amal yang tulus. Amal yang dilakukan dengan niat yang murni akan memberikan kebahagiaan yang mendalam bagi penerima, pemberi, dan memuliakan nama Tuhan. Amal yang tulus berarti bertindak dengan niat yang murni dan tulus, tanpa maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pujian dari orang lain. Hal ini mengandung kesadaran bahwa tujuan utama dari amal tersebut adalah untuk menyebarkan kebaikan dan mencerminkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Ketika melakukan amal yang tulus, kita melakukannya dengan sukacita dan sukarela. Tidak ada paksaan atau rasa terpaksa dalam memberikan bantuan atau pelayanan kepada orang lain. Keinginan untuk membantu dan memberikan yang terbaik adalah datang dari dalam hati yang penuh cinta dan belas kasihan. Amal yang tulus bukan hanya tentang memberikan sumbangan atau bantuan material kepada orang lain, tetapi juga bisa berupa perhatian, doa, dukungan moral, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan sesama manusia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Poin 6, berkat di balik amal. Berkat yang terkandung dalam amal, ketika kita melakukan amal dengan iman, kita akan mengalami berkat dan anugerah dari Allah. Anugerahnya berlimpah dan tak terduga, terutama ketika kita melakukan amal dalam diam dan tanpa mencari pujian dari manusia. Allah sendiri akan membalas setiap amal baik yang kita lakukan, tanpa mengumbar atau mencari pujian dari manusia. Seharusnya, amal dilakukan dengan rendah hati, tulus, dan tanpa motif untuk mendapatkan pengakuan sosial. Itu menunjukkan ketulusan niat kita. Anugerahnya mungkin melampaui harapan kita, dan Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dengan berbagi dengan iman dan ketulusan, kita membuka diri untuk menerima berkat-berkat tak terduga dari Tuhan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itulah 6 poin penting yang telah kita bahas mengenai amal dalam konteks kehidupan Kristen. Amal adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Marilah kita terus bertumbuh dalam iman, agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain,
melalui amal yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.